Masyarakat dari desa terluar di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Kota Komba, itu di bagian utara. Hari ini kami, masyarakat Desa Golonderu, mau menyampaikan aspirasi kami terkait dengan kebijakan pembangunan dana desa. Baik itu dana desa, alokasi dana desa, dan dana-dana lain yang dikucurkan ke desa. Menurut kami masyarakat Desa Golonderu, kebijakan pemerintah dari tahun 2015 hingga tahun 2020 itu banyak kejanggalan. Karena apa? Yang menyangkut dengan papan informasi terkait dengan dana yang ada untuk transparansi ke masyarakat, itu sama sekali tidak ada. Nah, ini kecurigaan terbesar dari masyarakat Desa Golonderu, bahwa Kepala Desa Golonderu ada indikasi penyelewengan dana. Ada indikasi. Karena apa? Papan informasi tidak ada, lalu saat penyampaian untuk verifikasi data, validasi data dari tingkat desa ke kecamatan sampai ke Kabupaten Manggarai Timur, itu berjalan seperti air mengalir. Kami pertanyakan, ada apa yang sebenarnya? Jangan sampai orang-orang kabupaten tingkat kecamatan ada masuk ke ranah pemerintah desa. Karena kami tahu sebagai masyarakat, itu intervensi dari kabupaten itu sangat tinggi. Intervensi untuk bagaimana cara mengelola dana desa dengan alokasi dana desa. Sehingga hari ini kami mau menuntut keras kepada Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini lembaga-lembaga terkait yang menangani, yang mengurus administrasi tentang pembangunan desa. Kami mengutuk keras. Kami merasa masih tidak percaya dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Kami merasa masih tidak percaya. Kenapa? Semua kepentingan kesejahteraan masyarakat diabaikan. Hanya kepentingan elit-elit tertentu. Hanya kepentingan kelompok kepala desa. Hanya kepentingan elit. Itu bagi kami sebagai masyarakat Desa Golonderu yang hadir di tengah pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hari ini, kami merasa kami masih tidak percaya dengan kepemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Kami itu tidak keras, pernyataan keras. Karena apa? Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu papan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa, terkait pengelolaan alokasi dana desa dengan dana-dana lain dari pusat, itu sama sekali kami tidak tahu. Kami tidak tahu seperti apa, sebesar apapun dana desa, dana alokasi, dana dari pusat, kami tidak tahu. Jangan sampai ini dana yang kami dapat di sana, bangunan yang kami dapat di sana itu mungkin dari pihak swasta. Kami merasa seperti itu. Karena apa? Kami selalu ditipu oleh pemerintah desa. Kami selalu diintimidasi oleh pemerintah desa ketika ada masyarakat yang mau menyuarakan. Lalu kehadiran, pertanyaan kami, kehadiran pendamping desa, kehadiran inspektorat dalam hal ini mengaudit kepatuhan terkait dengan pagu dana 1 tahun anggaran berjalan. Kami perlu pertanyakan kinerja inspektorat. Kami itu menuntut keras. Kami pertanyakan kinerja inspektorat. Kenapa? Audit kepatuhan itu pasti masyarakat dekat desa melalui Bapak Desa, dia wajib mensosialisasikan. Seperti ini dana desa, pembangunan seperti ini. Tapi di Golonderu sama sekali tidak pernah merasa puas dengan masyarakat. Selalu menutupi yang berkaitan dengan dana. Soal RAP apa segala macam itu masyarakat tidak pernah terlibat. Seperti apa RAP? Masyarakat tidak tahu. Ruang aspirasi masyarakat desa selalu tertutup. Ada apa? Jangan sampai ini ada konspirasi politik antara pemerintah desa dengan lembaga terkait yang menyangkut dengan pembangunan dana desa. Kami hari ini memberi pernyataan keras terhadap pemerintah kabupaten. Kami masih tidak percaya. Mewakili mungkin seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur yang hadir hari ini atas nama Desa Golonderu, kami memberikan statement yang tegas. Kami masih tidak percaya. Masih tidak percaya terhadap pemerintah kabupaten. Karena apa? Banyak kejanggalan di sana. Banyak kejanggalan. Yang menyangkut COVID. Itu regulasi kebijakan desa ada. Ada. Soal yang karantina ada. Tentu itu kerjasama juga dengan kabupaten. Kerjasama juga dengan provinsi. Apalagi dari pusat.
mengatur. Bagaimana mensejahterakan masyarakat? Sementara itu kebijakan keputusan kepala desa sudah dikeluarkan, tetapi dana untuk yang di karantina sama sekali sampai hari ini tidak ada. Bantuan lain dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, apalagi pemerintah pusat. Kalau memang itu hanya aturan hanya untuk melukai hati masyarakat, ya. Sehingga kami sebagai masyarakat memberikan statement yang tegas terhadap pemerintah kabupaten. Kami masih tidak percaya. Masih tidak percaya dengan kinerja pemerintah kabupaten. Dalam hal ini lembaga-lembaga terkait yang menyangkut bagaimana pembangunan desa. Bagaimana menyalurkan dana desa dengan alokasi dana desa yang difasilitasi oleh kabupaten. Soal dana desa mungkin itu kebijakan masyarakat, haknya masyarakat menuntut. Tetapi alokasi dana desanya pihak kabupaten kok diam? Paling tidak melalui lembaga terkait bisa tekan bawahannya. Ini aneh bagi kami, urus sosial lembaga pemerintah seperti ini, kami merasa aneh sekali. Kami selalu ditindas, mungkin karena jauh dari pelosok wilayah Kabupaten Manggarai Timur, mungkin terlalu jauh. Jalannya begitu sedih. Kami dari pagi jam 3 pagi kami bangun, hanya mau menemukan pemerintah daerah. Karena waktu dalam undangan kami itu jam 10 kami mau audiens. Tetapi dengan perhitungan jalan raya yang tidak begitu mudah untuk kami lalui sampai di sini. Kami harus pikul kendaraan roda 2 lewat Kali Bagera. Itu kami pikul banyak kendaraan, tetapi kami tidak peduli. Kami wajib harus tembus ke tingkat kabupaten untuk mau menyampaikan aspirasi kami. Soal pemecatan aparat desa juga itu sesuka hatinya kepala desa. Kalau memang itu undang-undang yang dikeluarkan, baik itu melalui Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang bagaimana caranya itu, terus peraturan kementerian, baik Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan yang menyangkut dengan pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa, sering ditipu oleh pemerintah desa. Bagi kami mungkin teman-teman media mungkin ke depan tolonglah bisa sampai ke desa. Supaya apa? Karena melalui teman-teman juga fungsi pengawasan pembangunan desa ini mungkin saya yakin bisa. Karena kalau melalui aspirasi masyarakat, syukur 1-2 orang punya semangat generasi muda yang peduli terhadap pembangunan desa, yang peduli terhadap pembangunan daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setiap tahun anggaran, setiap masa kepemimpinan 5 tahun berjalan. Tetapi hari ini kami masyarakat desa Kolonderu selalu ditipu, selalu tertindas, bahkan didiskriminasi oleh elit desa. Kami tidak mau seperti itu. Di mana pemerintah kabupaten? Di mana? Kehadiran mereka juga di sana hilang muncul. Tidak pernah menunjukkan muka bahwa kapasitas saya sebagai ini, sebagai itu. Masyarakat desa Kolonderu selama ini seperti anak tiri, ditirikan sekali. Jauh dari jangkauan bantuan pemerintah, baik pemerintah kabupaten. Kami merasa kecewa sekali. Kenapa? Sepertinya kami masyarakat desa Kolonderu ini kan mungkin dengan elit-elit politik desa kerjasama sampai di tingkat kabupaten, sehingga dana desa itu setiap tahun sudah ada pagudananya sekian. Itu hanya kepala desa dengan elit-elit itu, kroni-kroninya kepala desa. Tetapi sosialisasi di masyarakat tidak ada. Tidak ada sama sekali dari tahun 2015. Lalu menyangkut soal bantuan sosial, itu ada masyarakat desa Kolonderu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 soal raskin, rasta, BPN sampai sembako murah tidak pernah mendapatkan itu. Kartunya ada, sehingga hari ini kami melalui